Semuanya berawal dari pemimpin. Tujuan ke politik bukan untuk mencari uang, benar-benar sebagai pengabdian, sesuai yang terpampang di baliho anti korupsi 100% gaji, 90% tunjangan untuk rakyat. Tertuang di baliho menjadi janji politik Ihsan Riyadi yang benar-benar akan dilakukan bila terpilih menjadi wakil wali kota Tasikmalaya. Dirinya merasa malu makan gaji dan tidak bisa melakukan sesuatu untuk rakyat. Semua permasalahan yang ada sekarang ini unsurnya adalah korupsi. Pemimpin kalau tidak bersih, sebagus apapun program tidak akan berjalan. Diibaratkan mobil, sebagus apapun mobil, bila bensinnya dikurangi, seharusnya bensin itu bisa dipakai 100 km. Dikarenakan dikurangi, sehingga mobil tersebut tidak sampai 100 km. Program-program yang akan dilakukan Ihsan Riyadi adalah membersihkan dulu birokrasi, tentunya dimulai dari dirinya sendiri. Katanya, ketika dirinya bersih, maka tetesan kebersihan pimpinan akan menetes ke bawah dan akan diajak secara elegan, supaya secara bertahap menjadi lebih baik. Pembinaan ASN bukan karena setoran, tapi karena prestasi. Jangan hanya karena setoran akhirnya diberikan jabatan. Hal itu sangat fatal ke depannya. Intinya kalau tidak bersih, sebagus apapun program, tidak akan berjalan. Ibaratkan mobil, walaupun sebagus apapun mobil, kalau bensinnya dikurangin, seharusnya bensinnya bisa untuk 100 kilo karena pemimpinnya atau siapapun di situ ngurangin atau markup atau apa sehingga tidak bisa sampai 100 kilo. Program-program yang saya lakukan adalah saya akan membersihkan dulu birokrasi. Tentunya akan saya mulai dari diri saya. Ketika saya bersih, maka insya Allah saya ke bawah akan bisa membersihkan. Tentunya saya ajak dengan cara yang elegan, yang baik. Jadi saya contoh pembinaan ASN harus bukan karena setoran, tapi karena prestasi. Jangan karena ada setoran, akhirnya kita berikan jabatan. Itu akan salah. Makanya banyak nanti entah saya menjadi wali kota ataupun wakil wali kota, dan mungkin saya untuk realistisnya adalah di wakil wali kota, maka di situ akan saya lakukan adalah pengawasan. Ya, oke Bapak. Di kota Tasikmalaya itu tidak hanya di kota Tasikmalaya saja, kaitan dengan isu sampah yang begitu masif, Pak. Sikap Bapak bagaimana, Pak, untuk menanggulangi sampah biar sampah itu menjadi sampah yang punya nilai jual? Gimana, Pak? Ya, makanya divisi saya kan Tasik yang religius, bersih pemimpinnya, bersih kotanya, maka makmur sejahtera rakyatnya. Dengan pemimpin yang bersih, maka saya pengen kota ini bersih. Tentunya sampah harus dikelola, bukan dibuang sana sini saja. Makanya saya nantinya akan punya program, katakanlah sampah ini akan kita kelola mulai dari rumah tangga. Nanti ada pemilahan antara sampah plastik dengan sampah basah. Mungkin sampah basah nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat, dengan lembaga sosial masyarakat, ataupun nanti siapa yang bisa kita ajak kerjasama untuk mengolah sampah basah ini, bisa kita jadikan maggot. Kemudian nanti untuk sampah plastiknya kita akan kelola, kita mungkin kita bisa belajar dari tempat lain, kita olah ini bisa menjadi bahan kerajinan, bisa menjadi batako atau menjadi sesuatu kerajinan tangan, dan tentunya itu akan menjadi konsen saya seperti itu. Ya, oke Bapak. Saya lihat Bapak calon wakil atau wali kota milenial, Pak, ya, masih muda gitu, seperti itu. Bagaimana Pak ajakan untuk generasi muda biar dia bisa mengikuti jejak langkah Bapak yang dari saya bilang tadi, yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, Pak? Gimana Pak ajakannya, Pak, terhadap generasi muda sekarang? Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang hari ini anak-anak muda, generasi Z dan mungkin generasi masa kini,
jangan lupakan doa restu orang tua. Selalu, mau kalian mau jadi apapun, kita mau jadi apapun, harus doa restu orang tua, berbakti ke orang tua. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita orang Islam, dekatkan diri kita pada Allah. Kemudian bekerja keras, jangan sampai malas. Dan kalaupun kita pernah melakukan kesalahan, dosa, itu hal yang biasa. Tapi jangan pernah terpuruk dengan dosa itu. Kalau kita mau jadi orang, menjadi sesuatu yang berarti baik di dunia dan akhirat, maka perbaiki diri. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji Ihsan Riyadi atas waktunya. Mungkin Pak Ustadz dalam hadis apa cerita yang ditutupkan oleh Haji Ihsan Riyadi secara singkat. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya nyimak dari A sampai Z dan ada 2 garis besar yang saya tarik ya dari apa yang disampaikan. Yang pertama tentang birrul walidain, bagaimana beliau berbakti kepada kedua orang tuanya sampai mengorbankan pekerjaannya untuk mengurus orang tuanya. Itu sebenarnya kekuatan yang ada dari diri beliau. Yang kedua, memuliakan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Beliau belajar hanya 1 tahun di pesantren, namun ilmunya itu dipakai kemana-mana, sehingga Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi, bahkan dari mana-mana ya, yang mungkin manusia tidak bisa menjangkaunya. Seperti apa perjalanan beliau ini seperti ini gitu kan. Kalau dikatakan mah aneh bin ajaib gitu kan. Yang padahal kadang-kadang manusia ini sudah ada modalnya, usaha disetting sedemikian rupa, didatangkan ahli-ahlinya berantakan juga kacau ya. Tapi luar biasa dengan manajemen langit ini ya, beliau yang ada 2 tadi, birrul walidain dan memuliakan Quran, kemana-mana dibawanya Quran, sehingga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang melimpah ya, sampai mungkin Tasikmalaya ini kebagian kebaikannya ya. Mudah-mudahan Allah ini utus beliau ke sini ini untuk memperbaiki kota Tasik ya, yang tadi dibahas oleh Kiai Amin, dari mulai prostitusinya, dari mulai judi online, moralitas generasi muda sudah jauh dengan Allah ya. Kapan kita ingin menjadi Tasik ini yang religius, itu cuma hanya tidak jargon saja, kota 1000 pesantren, kota 1000 kiai, tempatnya para ulama, tapi jauh sudah jauh dari apa yang dijargonkan tersebut ya. Mungkin ini salah satu utusan Allah ya, yang mungkin Allah turunkan di Tasik ini akan menjadi satu kebaikan yang akan menggulung ya, sehingga kalah kejelekan-kejelekan. Mungkin segitu Pak ya, mohon maaf mungkin. Terima kasih Pak Ustadz Pak Haji Ihsan Riyadi. Semoga apa yang Bapak cita-citakan untuk masyarakat kota Tasikmalaya tercapai berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak. Teman-teman semua, sahabat, keluarga, dan masyarakat kota Tasikmalaya, saya di sini Ihsan Riyadi benar-benar tulus pengen mengabdi. Jadi apapun hasilnya nanti, saya terpilih ataupun tidak, itu sudah saya serahkan pada Allah. Jadi saya tidak pernah ambisi, tapi saya ini adalah panggilan jiwa saya, karena saya melihat ada kezaliman di depan mata kepala saya, sehingga saya tergerak hati saya untuk jihad di sini. Makanya saya tidak bisa sendiri, saya hanya berdoa pada Allah dan minta doa restu semua masyarakat kota Tasikmalaya. Dan tentunya apa yang saya tuliskan, Ihsan Riyadi for Tasikmalaya, anti korupsi, 100% gaji dan 90% tunjangan untuk rakyat, itu janji saya bukan hanya kepada masyarakat, kepada manusia, tapi janji saya yang utama adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan pahala ini bukan untuk saya pribadi, tapi akan saya kirimkan pada almarhum bapak saya, karena bentuk kecintaan saya kepada almarhum bapak saya. Jadi memang niat saya benar-benar pengen untuk mencari pahala,
pengen apa di dalam hadisnya itu ada hadis yang menerangkan seorang pemimpin yang memberikan kebijakan yang itu baik untuk masyarakat, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Nah, itu ingin saya berikan kepada almarhum bapak saya. Seperti itu.